Sahabat Formula 1, ada sebuah angka yang tengah beredar dalam beberapa jam terakhir seputar Monza, dan angka itu benar-benar mengejutkan. Jika angka tersebut terkonfirmasi, maka paruh kedua musim kejuaraan ini bisa berubah secara drastis. Pembaruan unit tenaga yang akan dibawa Ferrari ke Grand Prix kandang mereka dikabarkan menghasilkan sekitar 20 tenaga kuda tambahan, sebuah lompatan yang secara teori akan menempatkan Ferrari sejajar dengan para pesaing dalam hal tenaga murni. Dan ada satu hal penting yang hampir tidak pernah diceritakan oleh siapapun. Ferrari selama ini terpaksa menjalani seluruh musim dengan kompromi yang sangat berat, secara sukarela mengorbankan sebagian besar downforce aerodinamis agar tidak terlalu dirugikan di lintasan lurus. Dengan mesin baru, kompromi itu bisa lenyap sepenuhnya. Belum selesai sampai di situ karena ada latar belakang besar menyangkut rival utama mereka. Kimi Antonelli berisiko mendapat penalti grid tepat di Monza dan kita akan membahas alasannya secara rinci. Kita juga akan mengulas mengapa Ferrari memilih untuk tidak membawa mesin baru ini ke Zandvoort, sebuah keputusan strategis yang turut berdampak pada Singapura. Dan terakhir kita akan menyimak penilaian tajam dari seorang pembalap profesional yang menyebut Ferrari sebagai duri dalam daging bagi para pesaingnya. Sekarang mari kita bahas semuanya secara mendalam dan terperinci. Jika kalian tidak ingin melewatkan satu pun pembaruan soal Ferrari dan Formula 1, tinggalkan suka pada video ini dan berlangganan saluran ini agar selalu mendapat informasi terkini. Dengan itu, mari kita segera mulai analisisnya. Pertama-tama, kita perlu memahami akar permasalahannya, karena untuk benar-benar mengerti pembaruan Monza ini, kita harus tahu dari mana masalah ini bermula. Ferrari memilih jalur yang sangat berbeda dibandingkan produsen lain dalam generasi mesin ini, yakni dengan menggunakan turbo kompresor berukuran lebih kecil. Pilihan itu memiliki dua tujuan yang jelas, start yang eksplosif dari grid dan akselerasi yang jauh lebih kuat saat keluar dari tikungan lambat. Sayangnya dari dua keunggulan itu hanya satu yang tersisa. Sebelum musim dimulai, federasi memperkenalkan prosedur start yang direvisi, dan ini menghapus sebagian besar keuntungan yang telah dirancang Ferrari dengan begitu cermat. Responsivitas saat keluar tikungan memang masih ada, namun salah satu alasan utama di balik pilihan desain tersebut sudah dinetralisir, dan harganya selalu ada sejak awal. Turbo yang lebih kecil tidak mampu mengalirkan jumlah udara yang sama pada putaran mesin tinggi, membuat Ferrari lemah dalam hal tenaga maksimal. Dari sinilah peluang itu muncul. Karena defisit tersebut melampaui ambang performa yang ditetapkan oleh regulasi, federasi menetapkan bahwa mesin pembakaran internal Ferrari tertinggal setidaknya 4% dari desain referensi. Sebuah kesenjangan yang cukup untuk mengizinkan produsen Italia mengakses dua pembaruan pengembangan. Langkah pertama sudah diambil di Austria dengan spesifikasi yang diperkenalkan di Red Bull Ring. Langkah kedua yang jauh lebih signifikan akan hadir tepat di Monza, dan itulah yang semua orang nantikan. Elemen kuncinya adalah turbo kompresor yang dimodifikasi, lebih besar dengan lebih banyak bilah, mampu bekerja pada tekanan pengisian yang lebih tinggi guna memulihkan sebagian besar dari 20 tenaga kuda yang selama ini kurang. Kini kita sampai pada inti persoalannya. Peningkatan yang dibicarakan mencapai urutan 20 tenaga kuda, sebuah nilai yang secara teori akan menempatkan Ferrari setara dengan para pesaing dalam hal tenaga murni. Di sisi manajemen energi, lebih sulit untuk membuat prediksi yang pasti, namun tampaknya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara kedua unit tenaga tersebut. Hasilnya bisa jadi sebuah Ferrari yang tidak lagi memiliki defisit apapun, baik dalam tenaga maksimal maupun dalam pemulihan energi selama balapan. Sumber-sumber yang dekat dengan Scuderia pun optimis soal ini. Modifikasi yang dilakukan diharapkan meningkatkan efisiensi keseluruhan unit tenaga sekaligus menghadirkan akselerasi yang lebih baik tepat pada dua titik lemah yang selama ini membatasi bukan hanya mesinnya tetapi seluruh performa SF26 sepanjang paruh pertama musim. Inilah mengapa di Maranello pembaruan ini tidak dilihat sekadar sebagai peningkatan tenaga biasa, melainkan sebagai kesempatan untuk menuntaskan keterbatasan paling persisten pada mobil mereka.
Dan disinilah bagian yang paling menarik, karena ketika kita melihat data dari balapan-balapan di mana Ferrari tampil luar biasa, kita menemukan gambaran yang mengejutkan. Scuderia terpaksa membuat kompromi agar kompetitif di sirkuit dengan lintasan lurus yang panjang, dan dua contoh menggambarkan hal ini dengan sempurna. Di Barcelona, Ferrari membawa paket aerodinamis yang signifikan sehingga berhasil menghilangkan kerugian dari unit tenaga yang membuatnya lebih lambat di semua lintasan lurus. Hasilnya terlihat jelas di sektor 2 dan 3, di mana Ferrari membuka jarak yang besar terhadap sisa grid. Silverstone sebaliknya menceritakan kisah yang berbeda sama sekali. Di sana, tim memilih memperkenalkan paket hambatan rendah dengan sengaja tidak memaksimalkan seluruh downforce yang tersedia pada SF26 justru untuk mengkompensasi kurangnya tenaga. Pilihan itu tetap menghasilkan referensi yang sangat baik dalam manajemen energi sejak awal akhir pekan, memungkinkan Ferrari meraih pole position di balapan sprint, lalu diikuti kemenangan Charles Leclerc di Grand Prix hari Minggu. Maka sekarang kalian bisa membayangkan, artinya memiliki 20 tenaga kuda tambahan itu. Ferrari akhirnya bisa menggunakan, kapanpun dianggap tepat, tingkat downforce aerodinamis maksimal yang tersedia, karena defisit itu tidak akan ada lagi. Senjata yang berpotensi sangat mematikan yang melengkapi pembaruan lantai mobil yang direncanakan untuk Zandvoort. Lalu mengapa tidak membawa semuanya sekaligus setelah jeda musim panas? Jawabannya murni strategis. Di Zandvoort, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan terus membalap dengan konfigurasi yang pertama kali digunakan di Austria, dan keputusan ini berkaitan dengan manajemen unit tenaga. Ferrari ingin mendistribusikan jarak tempuh di antara komponen-komponen yang tersedia daripada langsung menghabiskan spesifikasi baru dalam satu akhir pekan penuh lagi. Grand Prix Belanda dengan demikian akan berfungsi sebagai tolok ukur tambahan untuk paket saat ini, mengikuti pendekatan terkontrol yang sama yang telah diterapkan sepanjang musim. Namun perlu diperhatikan bahwa pengenalan di Monza juga menciptakan tantangan keandalan jangka panjang. Mesin pembakaran baru dan turbokompresor akan menjadi komponen jenis tersebut yang terakhir tersedia bagi Hamilton dan Leclerc dalam jatah musim mereka, sehingga komponen tambahan apapun akan mengekspos kedua pembalap pada penalty grid. Itulah mengapa Ferrari sudah merencanakan strategi balapan demi balapan. Bagian dari rencana tersebut mencakup mengembalikan kedua pembalap ke spesifikasi sebelumnya untuk Grand Prix Singapura, balapan ke-17 di mana sirkuit Marina Bay jauh lebih tidak menekankan tenaga murni. Dengan menggunakan unit yang lebih lama di sana, Scuderia berharap dapat menjaga jarak tempuh paket yang diperkuat untuk akhir pekan di mana performa ekstra itu benar-benar berharga. Sekarang kita beralih ke latar belakang yang bisa mengubah segalanya, karena para rival pun punya masalah besar yang harus dikelola. Tim dari Brackley tengah mempertimbangkan penggantian mesin untuk Kimi Antonelli tepat di Monza, sebuah langkah yang akan membawa pemimpin kejuaraan melampaui batas yang diizinkan dengan konsekuensi penalti grid. Masalah keandalan memang sudah memaksa tim untuk memasang mesin pembakaran keempat pada mobil Antonelli, disertai baterai ketiga dan satu set elektronik kontrol ketiga. Intervensi lebih lanjut akan membawa konsekuensi olahraga yang berat, dan kebetulan ini terjadi tepat di akhir pekan ketika Ferrari memperkenalkan pembaruan terpenting mereka. Sebuah kombinasi yang bisa menjadikan Grand Prix Italia salah satu akhir pekan paling menentukan sepanjang musim ini. Mari kita lihat angka-angkanya, karena situasinya sangat jelas. Antonelli memasuki jeda musim panas di posisi teratas klasemen pembalap setelah 11 dari 23 balapan yang dijadwalkan, dengan Lewis Hamilton terpaut 50 poin. George Russell berada di urutan ketiga, terpaut 59 poin dari rekan setimnya, sementara Charles Leclerc di urutan keempat dengan selisih 81 poin dari puncak. Namun, kebangkitan Ferrari tidak luput dari perhatian. Setelah para pesaing meraih 6 kemenangan pertama musim ini, margin mereka terus berkurang. Ferrari naik 2 kali ke podium tertinggi dalam 5 Grand Prix terakhir, sementara McLaren menambah 1 lagi. Penilaian Jamie Chadwick di Sky Sports sangat tegas. Ferrari adalah duri dalam daging bagi Mercedes yang menghalangi mereka untuk melebarkan jarak. Ia juga menambahkan detail penting, keandalan Mercedes tidak berada di level terbaiknya, dan itu memperlambat mereka. Artinya, mereka harus fokus pada aspek ini daripada murni soal performa.
Chadwick kemudian secara terbuka memuji strategi Maranello, menyebut Ferrari sebagai semacam pengecualian dengan arah pengembangan yang diambil, karena dengan cara ini mereka terus meninggalkan para pesaing di belakang. Namun ia juga menunjukkan jalan yang harus ditempuh Ferrari. Mereka perlu mendekat sedikit lebih jauh dan harus mampu mengelola dengan sebaik-baiknya pembaruan mesin yang akan terwujud lebih jauh dalam perjalanan musim ini. Pertarungan ini masih jauh dari selesai.